Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sodeger Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi ini ya, di hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025. Ya, Alil hadir kembali ini menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar baru menyapa di minggu kedua ya, bulan 10 atau bulan Oktober 2025. Ya, di hari ini tentu mudah-mudahan saja Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga tercinta. Ya, di saat Anda mungkin lagi melaksanakan segala rutinitas di pagi ini sambil mengikuti acara kita di pagi ini di Ogi Baru Menyapa di TikTok dan YouTube, Facebook, dan tentunya di streaming Iga Radio. Ya, dan tentu seperti biasa Alil di pagi ini bersama dengan Bang Ilo akan menemani Anda sampai dengan pukul 9.30 nanti ya, insya Allah. Iya. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua, Bung Alil. Iya, apa kabar ini pagi ini? Kayaknya cuaca ini cerah-cerah. Iya, Bung Alil. Jadi sepertinya beberapa hari ini memang trik matahari sedikit agak reda ya, Bung Alil ya. Karena setiap hari sudah mulai diselimuti oleh awan ya, Bung Alil. Tapi belum tentu juga menandakan akan hujan. Tapi membuat kita menjadi adem, Bung Alil. Mudah-mudahan juga hari ini kita adem ini. Perasaannya adem gitu ya. Cocok untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar rumah ini. Iya, cocok sekali. Jadi apalagi adem-adem. Artinya biar naik motor bukan roda empatnya juga bisa, Bung Alil. Tapi ya seperti biasa karena cuaca tidak bisa ditebak, Bung Alil. Jangan lupa sediakan payung atau jas hujan minimal di jok motor kan. Iya. Apalagi kalau perjalanan jauh dari Lalabata di sana tuh. Dari Bungi kan. Ke kota baru biasa tuh tidak disengaja langsung hujan langsung hujan seperti itu, Bung Alil. Jadi bukan ternyata manusia punya namanya mood, jadi cuaca juga ada moodnya, Bung Alil. Oh begitu deh. Iya. Jadi kita tidak bisa bahwa hari ini turun ini tidak. Kadang saja langsung tiba-tiba hujan. Iya, ini Dengafik, selamat pagi dari Morowali Utara, Pagi-pagi sudah ada teman kita yang dari Morowali. Alhamdulillah, mak belana tu Morowali, mak jamat ka apa kurang rubuh. Iya, nolak kapan. Iya. Walau polopo tu gaji sedih ku Morowali, Bung Alil. Iya aku Morowali tuh, makadana tuh kada Morowali, langsung ke kada malau polopo gaji nak rumah. Iya. Muna sedih gak makada baru. Maka anjak malopo gaji mega perusahaan. Saya juga kadang juga mau dengar itu, Bung Alil. Kalau orang bicara tentang baru, maka orang bicara tentang ya seperti Morowali lah, ada brand gitu loh, ada trademark gitu ya. Contoh misalnya begini, kalau kita bicara tentang Morowali ini contoh kecil, orang bicara tentang tambang. Kalau di Sulawesi Selatan katakanlah misalnya begini, ya, di Wajo orang bicara tentang sutra, di Bone orang bicara tentang songkok pamiring ya. Misalnya songkok raca ya. Kalau di Pangkep misalnya orang bicara ini produk-produk lokal ya, orang bicara misalnya bandeng yang terkenal, kemudian pabrik semen apa dan sebagainya kan orang kenal di situ. Takalar kerajinan gerabah dengan anyaman ya, serat lontar, Bung Alil ya. Ya seperti itu. Kalau baru apa? Saya tidak tahu di baru apa yang jadi trademark ini, Bung Alil, jadi brand. Jadi dulu pernah saya buat penelitian waktu masih sama dengan JIK itu untuk mengenal beberapa produk-produk lokal yang dikenal di daerah yang sudah jadi brand gitu, Bung Alil ya. Tapi sampai hari ini saya tidak tahu baru apa ciri khasnya, Bung Alil. ciri khas. Iya. Tiram kira-kira.
Tude kapan di? Tude. Kita kalau orang Parepare, apa itu Parepare ya, Kota Jasa misalnya. Iya. Dulu waktu masih gabung dengan Sulawesi Selatan, Mandar kan, aku dikenal dengan Sarun Tenun Mandar. Kan dulu Bung Halil ada yang seperti itu. Bicara tentang Bone ada dua sebenarnya Bone yang kemarin untuk kita tulis itu. Jadi ada Kepiting Pal 5 yang sangat terkenal sekali itu Bung Halil. Kemudian Songkok Reca itu tadi. Itu kalau orang bicara Bone sudah itulah dua produk lokal ya. Kita bicara tentang daerah Takalar ya, kita bicara tentang mangrove-nya yang terkenal mangrove. Iya, ini dengan Fik ini perantau dari Gresik, hehehe. Gresik. Iya. Oke. Dek nama itana li semua bene matu tu ko megani dek kurang. Ya Bang Ogi, selamat pagi baru. Salam dari Sangatta, Kaltim hadir. Oke Bang Ogi. Iya, ini di Kaltim, Sangatta. Nah, dengan Fik ini UMK di Baru masih minimum soalnya saudaraku. Nah, OMK Nasen di Baru masih minim. Ya. Ya, Pak Rahman SP baru terkenal dengan zakatnya. Sekat nah Bung Halil ya. Iya. Iya tuh seke aku mega seket tak ya. Wah, apa sih pedale toh. Iya. Mesin pedale si bawa Pak Tolak Bala. Pak Tolak Bala tuh ini. Nasa grup tak. Iya. Iya, namun itu agak senang. Aku ke Ipesu Bang Ilo. Namun ini degaga agak senang, degaga pendapatan kok mas sangki mas sekemuki atau mangibaki. De mana magaga. Iya. Dia mah tuh gagak capun tadi. Iya. Tidak memiskinkan itu katanya nih sakat. Iya. Yang penting yang kamu makan, yang itu kok gagak makan. Itu nanti masak tahu. Iya. Karena Tuhan itu juga adil maksudnya. Dia memberikan zakat itu kan sudah ada hitungannya Bung Lele. Iya. Sekian persen dari apa yang kita dapat gitu kan. Ada hak orang lain di situ. Iya. Ya mudah-mudahan ini ke depan ini makan jatuh dan supaya makan jatuh sekai Bung Lele. Iya. Iya, Bang Ilo. Apa wita engkasih pilal Wani garo. Wani apa itu? Itu yang apa? Yang isu nasional ini Apa itu Bang Alio? Egan ita doi anu sih. Nano pemerintah menanu presidennya apa? Iya. Apa itu Bang Alio? Bisa dikasihkan clue-nya dulu apa itu? Itu korupsi di bidang apa? Korupsi. Itu yang timai. Berbahaya tuh bay 300 triliun wasa maka deh 300 miliar wadah triliun bay. Jadi sekarang itu tidak main-main lagi kalau korupsi. Ya lebih biasa kalau kita dengar korupsi maka 1 miliar gana naruh si tongko-tongkoalan nih kan maksudnya kalau kita bicara tentang korupsi 1 miliar. Sekarang ini kalau tidak ratusan miliar itu triliunan Bung Alil. Jadi ya begitulah sekarang ini. Tapi satu hal yang perlu kita syukuri makanya saya bilang kemarin kenapa saya agak memberikan respect kepada presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Selain ada beberapa program yang dia lakukan merupakan cerminan atau amanah daripada konstitusi undang-undang dasar kita, beliau juga getol untuk memberantas korupsi Bung Ali, di mana hal yang pemimpin-pemimpin sebelumnya kita hanya kadang mendengarnya dalam statement tetapi tidak ada sangat tidak ada praktek. Yang kedua, Bung Halil tajam ke atas, tumpul ke bawah, ya kan? Nah, Pak Prabowo ini sudah mulai pelan-pelan ini, meskipun juga tentu dia
mendapatkan tantangan karena di Republik ini juga tentu bagi orang yang punya uang sangat tidak menginginkan hal itu Bung Olil. Dia tetap ingin tidur nyenyak di Indonesia dengan budaya-budaya korupsi yang selama ini dilakukan. Seperti itu. Iya. Aku ya tuh tahu Bang Ilo. Akhirnya kayak tahu manau ya agak. Pasti dia na ano tuh nama tinro na Bang Ilo. Iya. Apalagi tapi anggaplah ano tuh manau regen pasti dia nama tinro na. Tapi ini sehingga korupsi memotong mau tinro na. Ay mamatin ro na Bung Olil Pak mega doin. Tapi ada dulu pernah orang yang dipenjara karena kasus itu Bung Olil ya. Dia pernah ngomong dan kita dengar bahwa ternyata itu kalau ditahan orang Bung Olil, sehari saja itu mahal sekali. Artinya kebebasan 1 hari saja itu sangat mahal Bung Olil. Begitu indahnya namanya yang kebebasan Bung Olil ya. Iya. Mereka harus membayar sampai jutaan untuk 1 hari saja, misalnya dia pakai topi, pakai apa keluar untuk sementara ini Bung Olil ya. Katakanlah ketemu keluarga meskipun dikawal atau apa. Jadi nah itu, jadi apalah gunanya misalnya juga kalau kita memiliki sesuatu yang sangat besar, tetapi misalnya juga berujung dengan itu Bung Olil ya. Begitu. Tetapi banyak juga orang yang berpikir sekarang kalau elok kok korupsi, nah sekorupsi mail men megalanda. Iya, jangan tak cede-cede. Aja tak cede-cede triliun na metona mau amba, ya kan. Supaya kalau kau ditahan misalnya 10 tahun paling lama, malah ada di bawahnya kan. Kau keluar itu kau akan masih menjadi dewa karena uangmu yang begitu besar. Karena sekarang uang adalah raja Bung Olil. Ada juga sih seperti itu. Itu apa ya, derajat psikologi bisa dirubah sesaat ketika kita jalan, kita bagi-bagi orang, kita perhatian, kita peduli dan sebagainya, itu kan kembali dengan sendirinya. Tapi kalau ada aturan bahwa regulasi bahwa harus dimiskinkan ini ya. Nah inilah sebenarnya banyak yang aktivis-aktivis yang mendorong itu Bung Adil, bagaimana undang-undang tentang memiskinkan pelaku koruptor ini segera diproses di DPR RI, Bung Adil. Tapi sampai sekarang kan masih debatable di sana Bung Adil. Masih terlalu banyak kepentingan yang masih bermain. Mawata mega kepentingan bagi lo. Iya. Mawata yang mega kepentingan. Iya, apa ya rodor oligarki dan sebagainya. Nanti tip to ikut DPR maka dajak lalu musahkan gitu, mandra sama anak gitu. Pakai undang-undangin oleh mah pikir itu makro sesa tuh maka ada deh. Ya burengi lah salewe. Cuma kita kan juga sampai hari ini hanya mendengar saja undang-undang perampasan itu pemiskinan. Tapi kita tidak pernah juga membaca legal draftnya. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam situ Bung Olin? Iya di. Mestinya kan mahasiswa kemarin juga berteriak tapi dia sendiri belum pernah melihat legal draftnya itu Bung Olin seperti apa. Atau pemiskinan ya misalnya kalau dugaan korupsinya 1 triliun, nah 1 triliun yang dimiskinkan, mungkin juga tidak mengatakan bahwa pemiskinan bahwa begitu kau korupsi semua hartamu di luar yang kau korupsi diambil semua. Tidak adil juga menurut saya. Nah adil itu apa? Dan adil. Apa kok imiskinkan ya lama nengi hartana di situ persoalan HAM di situ kan. Tapi kalau yang dikorupsi saja yang digunakan bilang 1 miliar ya naruh 1 miliar ya tapi biasa tuh kan nasobu Bang Ilo. Apa itu Bang Olil? Nasobu hartana. Ya banyak caranya orang Bang Olil. Di Indonesia ini kan banyak cara yang dilakukan orang. Jadi mulai dari cara menyembunyikan harta itu ya, atau misalnya katakanlah pencucian uang atau atas nama bukan dari keluarga, banyak juga seperti itu, atau ya dibungkus dengan kegiatan-kegiatan produktif misalnya
atau titip saham misalnya ke orang yang selama ini misalnya pengusaha atau artis, ya semua bisa dilakukan, Bung. Tapi yang Anda maksud tadi itu korupsi itu di nikel itu ternyata di Bangka Belitung ya, Maulil ya. Iya. Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ada smelter di sana yang diambil alih oleh negara. Diduga kasus korupsinya pengelolaan timah sekitar 300 triliun, Bung Alin. Bayangkan ya rasanya 300 triliun, Bung Alin. Singanga sesinganga kan manganga maniki mite wadah. Dan ini hal-hal yang seperti inilah sebenarnya yang tidak menciptakan rasa keadilan bagi bangsa, bagi rakyat yang masih miskin di Indonesia, Bung Alil. Kalau kita pikir andaikan semua ini bisa dicegah atau dikembalikan kepada negara, nah luar biasa sebenarnya APBN kita untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, Bung Alil. Coba bayangkan itu, Bung Alil. Makanya itu pendiri-pendiri bangsa kita itu kan sudah menyadari bahwa potensi terbesar nanti di Indonesia ini adalah korupsi. Bayangkan itu, Bung Alil. Makanya dia buat filter. Pasal 33 ayat 3 jelas-jelas bumi dan air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi apa yang terjadi, Bung Walil? Semua potensi-potensi itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, kelompok. Padahal sebenarnya andaikan itu dilakukan baik-baik, dikuasai oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Nah, rakyat tidak perlu, pemerintah tidak perlu mengemis kepada rakyat untuk minta bayar pajak, Bung Walil. Iya. Karena luar biasa sumber daya alam kita, Bung Walil. Itu cadangan emas kita, itu miliar-miliar di Freeport, Bung Walil. Kalau Anda lihat data, kalau Anda buka itu sumber daya alam kita, mulai dari nikel, mulai dari batu bara, mulai dari sebagainya, misalnya emas dan sebagainya, itu luar biasa, luar biasa, Bung Alin. Nah, inilah yang menurut saya yang kita harus dorong kepada presiden kita, Pak Prabowo, karena betul-betul saya lihat beliau ini semangatnya untuk amanah terhadap konstitusi ini luar biasa, Bung Alin. Saya harus mengakui itu. Belum pernah ada presiden di katakanlah beberapa periode ini yang terang-terangan menginginkan kembali koperasi untuk bangkit. Ya kan? Sekolah rakyat luar biasa disediakan anggaran sampai nanti 370 triliun untuk makan gratis yang sehat itu, Bung Ali. Kemudian bagaimana lagi dengan sekolah rakyat itu, Bung Ali, kan? Bagi orang-orang yang miskin ekstrim betul-betul bisa mengenyam pendidikan. Nah, cuma memang implementasinya yang perlu diperbaiki, teknisnya di bawah. Ini luar biasa, Bung Ali. Programnya luar biasa. Programnya luar biasa. Sisa teknisnya yang dibawa. Teknis pelaksanaannya, pengawasannya seperti apa supaya betul-betul apa yang diinginkan presiden itu bisa jalan, Bung Ali. Nah, lihat nanti nih kalau hasil-hasil korupsi itu yang dijara dikembalikan kepada negara. Nah, tinggal itu yang kita mau pertanyakan. Tidak perlu lagi ada efisiensi kalau dikembali. Itu kan kalau kita lihat misalnya di Pertamina ya, Bung Ali, bukan lagi 100 sekian triliun tapi menghampiri 1000 kan? Iya. Coba bayangkan itu, Bung Ali. Banyak sekali di. Banyak sekali, dan memang saya lihat ini beliau ini sangat serius, dan di mana-mana kalau dia bicara presiden itu sudah mengatakan di depan-depan kabinet, kementerian dan lembaga dia bicara begitu. Engkau tahu naroh kau makan aman rasa kasih naidi engkau tahu kapakut. Tapi itulah biasa juga kendala di Indonesia ini karena selalu ada politik yang menjadi win-win solution biasanya, Bung. Karena di situ ada bargaining juga. Tapi kalau mudah-mudahan Prabowo ini nggak mau pusing dengan itu. Kau ketua partai lah apalah, yang penting kau korupsi. Bahkan beliau mengatakan kan, jangankan kau Gerindra pun saja kalau bermasalah saya sikat juga. Itu, Bung Ali. Mudah-mudahan beliau ini bisa buktikan, Bung Ali. Iya, mudah-mudahan ya. Oke, untuk Anda semua yang tentunya mengikuti acara kita, jangan lupa di tap-tap layarnya, ya dibantu tap-tap layar kemudian dibagi-bagikan link ini supaya lebih ramai kita mengikuti acara Ogi Bar Menyapa di IG Radio. Iya, baik, info-info apa lagi di yang hangat-hangat ini pagi. Sekarang kita mau info lokal atau info nasional, Bung Alil. Kalau info nasional kan masih ada satu, Bung Alil. Mungkin pekan depan ini presiden ini sudah mengumumkan, ya menurut Menseknek ya, sudah mengumumkan tentang tim reformasi yang dibentuk oleh presiden, reformasi Polri yang dibentuk oleh presiden, Bung Alil. Jadi
Setelah nanti terbentuk kita lihat siapa-siapa orang yang ada di dalamnya, apakah betul-betul dia kredibel, dia kompeten dengan hal itu Bung Adil. Lalu apa-apa kira-kira karena dia dikasih waktu misalnya 6 bulan untuk melakukan reformasi. Nah, yang kita tidak tahu kan apa reformasinya ini Bung Adil. Nah, sementara juga kan kita tahu juga bahwa Kapolri juga membentuk tim transformasi reformasi Polri juga secara internal. Tetapi sudah kita lihat pengakuan-pengakuan atau statement Bapak Presiden bahwa dia hanya fokus kepada tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden Bung El. Nah ini juga menarik ini Bung El. Kita melihat seperti apa wajah Polri kita ke depan Bung El. Apanya lagi yang mau dirubah ini seperti itu. Ya oke. Ada Muhlis ini bagaimana perkembangan baru di tangan Andi Ina dan Andi Bustan? Sejauh ini prestasinya apa kita lihat? Oh iya. Iya. Jadi pertanyaan-pertanyaan begini Bung Ali nanti itu tidak akan pernah berhenti sampai tahun 2029. Jadi orang itu akan membandingkan ada yang namanya baseline. Baseline itu adalah apa yang dilakukan pemimpin sebelumnya. Di situ kan ada yang sudah banyak dia lakukan, bagaimana infrastruktur jalan, bagaimana infrastruktur bangunan kantor, bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana PDRB kita, ya, bagaimana angka kemiskinan, bagaimana angka pengangguran. Orang nanti akan membandingkan itu dengan pemerintahan Andi Ina ini dengan Andi Bustang ya. Seperti itu kan kalau kita lihat dari pertanyaannya itu Bung Alin. Nah kalau kita ingin jujur dengan kata hati kita sampai hari ini, hal-hal yang krusial sebenarnya yang diinginkan masyarakat baru terkait misalnya lapangan kerja itu sama sekali masih belum ada yang terlihat Bung Alil ya. Jadi sekarang ini mungkin masih ya berpikir apa sebenarnya yang perlu dilakukan ini, karena masih banyak terjebak di kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial Bung Alil ya, menghadiri kegiatan, membuka kegiatan, kemudian sudah mencoba juga untuk melakukan lobby-lobby ketemu dengan katakanlah private sector yang mungkin saja bisa diajak untuk kerja sama di baru misalnya begitu. Tapi kalau wujudnya kita belum lihat, misalnya seperti terkait KONS. Pernah dulu seru kita dengar, tapi sampai hari ini kan tenggelam lagi Bung Alil ya. Seperti apa kemudian terkait dengan Kibar, kawasan industri baru misalnya Bung Alil. Itu juga belum kita lihat konkretnya seperti apa tahun ini. Sepertinya kelihatannya mungkin di 2026 baru mungkin bisa kelihatan Bung Alil. Seperti itu kalau yang saya lihat Bung Alil ya. Iya. Oke, ada ini Anugerah Mahmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Amin. Amin. Iya. Kemudian Pak Rahman SP, kita tunggu janji politik bupati terpilih. Pasti Bung Alil, pasti. Nah, jangankan itu, sampai sekarang saja ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain Bung Adil ya, itu kan sudah selesai mereka melakukan mutasi karena ini kita baru sudah terlalu lama kan jaraknya dari Jovit kemarin Bung Adil ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi sampai hari ini belum ada pergeseran mutasi. Padahal menurut saya itu tidak boleh terlambat, karena kapan orang belum dilakukan itu orang kan tersandra, semangatnya untuk kerja juga terbatas Bung Alil, karena dia pikir jangan sampai saya berprestasi dipindahkan juga misalnya Bung Alil ya. Ada kan pengaruh-pengaruh psikologi. Jadi kalau saya harus diambil keputusan lebih cepat lebih bagus Bung Alil, supaya begitu cepat di briefing orang langsung start bekerja gitu. Jangan digantung seperti sekarang ini langsung gaspol Bung Alil. Yang seperti sekarang ini orang lagi mau bekerja, ada apa lagi gosip di warung kopi, Anda nanti diganti gitu, dipindahkan ke sini. Jadi orang sekarang ini, orang menahan diri, pejabat-pejabat itu menahan diri Bung Ali. Jadi wajar kalau tidak ada agregat, karena ini menurut saya terlalu lama. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa dia terlalu lama? Apakah ada kekuatan tarik menarik misalnya untuk kepentingan tertentu? Karena tidak bisa juga kita pungkiri, pasti ada itu Bung. Tidak bisa tidak Bung. Ini sama dengan permainan catur. Yang mana yang kita mau pasang di pion, mana menteri, mana peluncur, mana, pasti tidak bisa terlepas di situ Bung Alil.
Kenapa jeda Bung Alil? Iya, ada telepon masuk. Iya. Iya. Yang penting masih telepon baik-baik Bung Alil. Iya. Langsung bilang sebentar. Jadi seperti itu Bung Alil. Jadi saya ulangi, saya stressing kembali bahwa tidak bisa kita hindari itu. Pasti orang memberikan amanah untuk pemimpin baru, berarti kita punya mimpi, kita punya ekspektasi bahwa mudah-mudahan ini jauh lebih baik lah. Ada progres Bung Alil ya. Tapi kalau kita lihat misalnya nanti tidak ada progres, maka masyarakat baru juga punya cara untuk menghukum. Katakanlah pada periode berikutnya mungkin dia sudah mencari pemimpin alternatif misalnya Bung Alil ya. Seperti itu. Nah, tapi karena ini kan masih baru Bung Alil, dia masih punya kesempatan sampai beberapa tahun ke depan ya. Mari kita tunggu, kita sabar untuk melihat itu apa progresnya Bung Alil. Seperti itu. Iya. Tapi kalau seumpama ini yang para pembantunya ini seumpama itu yang mau pakai bagaimana? Bilang bagaimana itu Bang Ilo? Kalau seumpama itu Ji. Ya pasti itu aja Bung Alil. Jadi yang sebenarnya di sini kan hanya pergeseran. Oh iya, pergeseran Bung Alil, pergeseran. Beda nanti kalau misalnya lelang jabatan. Misalnya katakan dulu ada beberapa jabatan dulu ini dimutasi saja dulu, pergeseran Bung Alil, penyegalan. Biasanya kalau istilah pejabat itu mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa dalam organisasi, penyegaran, mutasi dan sebagainya. Nah, sisanya nanti itu adakah yang tersisa Bung Alil? Nah, yang tersisa nanti itu adalah dilelang. Jadi artinya dilelang itu pejabat eselon 3 yang sudah memungkinkan misalnya untuk duduk di eselon 2 itu ditugaskan, itu lagi yang diseleksi untuk menempati jabatan-jabatan baru. Nah, di situ itu yang paling krusial sebenarnya Bung Ali, karena sudah berbicara orang tentang bagaimana kompetensinya, bagaimana track recordnya selama ini kan Bung Ali, seperti itu. Jadi di situ mungkin baru benar-benar ada pejabat baru yang menduduki tempat-tempat tertentu Bung Ali. Kalau sekarang ini yang pertama di eselon 2 ini menurut saya hanyalah pergeseran saja. Misalnya tadinya dia di Bapeda, ternyata di Bapeda kurang berhasil menurutnya kemarin. Setelah fit and proper test dia lebih senang misalnya ke sosial, dibawa lagi ke sosial. Seperti itulah Bung Adil. Iya. Oke, ini kita bacakan ini Pak Rahman. Hari ini pengusaha Sulsel berkunjung ke Nunukang. Boswa Group, Aksa Mahmud mau investasi di Nunukang. Nah, Iya. Hari ini katanya berkunjung ke Nunukang. Iya. Oke. Dan terkait dengan apa ini? Kita bilang tadi itu pergeseran jadi pergeseran. Iya. Kalau seumpama tidak cocok memang di situ, iya. Digeser harus digeser Bung Alil. Harus digeser. Tetapi kan itu tadi saya katakan dengan sistem pemilihan langsung sekarang ini kan Bung Alil ada pertimbangan lain selain persoalan kompetensi track record. Di situ kan juga ada persoalan subjektivitas. Artinya harus diakui bukan rahasia umum lagi bahwa pada saat kompetisi dilakukan orang kan berbicara ini orang saya kemarin ini. Nah itu kan persoalan juga Bung Alil ya. Ada pertimbangan rasa di situ selain persoalan kompetensi, track record dan sebagainya. Nah inilah dilemanya seorang pemimpin betul-betul untuk melihat mana yang dianggap pas sekali menjadi pembantu mereka untuk mewujudkan visi dan misi serta mimpi-mimpi yang sudah dicita-citakan. Kalau salah dalam memilih lagi maka bisa jadi tadinya kita mau lari 90 akhirnya kembali lagi lari 60 atau lari 50 Bung Alil. Nah, oleh karena itu menarik barangkali nanti kita akan lihat Bung Alil seperti apa formasi yang nanti ada ini setelah mungkin kalau bukan minggu ini ya mungkin minggu depan lah kalau menurut saya, karena dari dengar-dengar bocor-bocor halus ini kan tinggal menunggu dari persetujuan kementerian, mungkin Mendagri barangkali melihat itu Bung Alil.
Nah, katanya umum Pak bagi-bagi. Oh umum gitu kalau bagi-bagi dia. Ya, tidak apa-apa. Menurut saya itu sah-sah saja. Yang penting satu memenuhi syarat, yang kedua kompetensi, yang ketiga ya memang track recordnya juga bagus, Bung Alil ya. Iya. Karena untuk apa juga kita memilih itu kalau juga kita akhirnya menjadi pusing. Pusing itu seperti apa? Misalnya sedikit-sedikit mau bekerja minta petunjuk lagi, Bung Alil. Oh iya. Kan banyak juga pejabat begitu, Bung Alil. Iya, minta petunjuk maksudnya hanya kecil-kecil saja mengambil keputusan menghadap lagi ke bupati misalnya. Iya. Tapi ini yang saya mau lakukan. Padahal zaman ya dulu ikon aja nah letus sih. Tapi engkau tahu pakai cara-cara Eropa ya apa sih namanya anak patah habis padahal dia sudah diberikan kewenangan untuk eksekusi kan. Banyak juga begitu, Bung. Tambah nak kasih pusing je lagi, tambah beban. Mungkin bupati perlu saatnya lebih berpikir jauh saja. Katakanlah dia menjadi manajer saja ke Jakarta, kemana ketemu dengan orang-orang yang kira-kira punya korelasi untuk membantu dia mengembangkan baru katakanlah investor dan sebagainya. Tapi dia dipusingkan lagi dengan hal-hal seperti itu. Iya, terkait dengan mutasi nih Bang Elo. Bagaimana kalau seumpama terlalu lama di situ, terlalu lama maksudnya di dinasnya situ. Ya kan ada juga itu, ada orang jenuh biasanya tuh jenuh dalam istilahnya ini jabatannya tuh. Siapa tahu jenuhnya di situ ataukah terlalu lama ya perlu digeser kapan atau kemana. Iya, bagaimana tuh sing itu Bang Elo? Ya, salah satu tujuan daripada mutasi itu kan sebenarnya penjenggaran, Bang Alil. Jadi kalau ada pejabat terlalu lama juga di tempat itu, bukan hanya dia yang jenuh, orang juga yang sudah di sekitarnya juga sudah jenuh melihatnya. Yang kedua banyak juga orang yang sudah lama, sudah terlalu banyak tahu permainan. Permainan betul ya. Naisenero kalau bona do ya, Bang. Waseng kalau bekal bona ya maka deh ya perlu ditambah lah kalau bekal bodoni. Tani ya naisen nih Bang Alil maka dah. Ini sumber-sumber uang semuanya gitu, ini. Iya, Bung Alil. Jadi yang seperti itu kalau sudah ada indikasi menurut saya tidak perlu lama. Kalau sudah ada tanda. Karena ada juga mohon maaf ya. Maksudnya kalau dilihat belum saatnya dia misalnya mentreng seperti itu ya. Karena kalau kita lihat ini solusinya kami juga senapai misalnya apa-apa terus tiba-tiba kehidupannya sudah luar biasa Bung Alil, terutama di tempat-tempat tertentu. Nah, itu yang menurut saya sudah tidak bisa lagi dipertahankan yang seperti itu. Tetapi ada juga Bung Alil memang orang jujur punya kompetensi, dia berhasil di bidangnya misalnya. Nah itu juga perlu dilihat juga yang seperti itu Bung Alil. Tetapi prinsipnya ketika orang misalnya ini menempati jabatan-jabatan tertentu yang penting kan kalau dia sudah punya pengalaman misalnya di Bapeda, pernah pengalaman jadi camat, pernah pengalaman itu kan melengkapi pengetahuannya Bung Alil terhadap pemerintahan, jadi ada bagusnya. Jadi jangan di situ-situ terus lah. Masa ada orang di situ sampai 5 tahun, 10 tahun sudah di situ. Kalau seumpama di sini, di situ terus mulai dari situ terus. Diangkat pejabat mungkin diangkat jadi pegawai di situ terus. Di situ terus. Atau satu kali pindah-pindah meskipun Kutoni rumah tuh pensiun. Tapi di ahli di bidang itu bagaimana itu kalau itu Bang Elo? Kalau ahli memang tidak ada sekarang. Kalau persoalan pengetahuan sekarang itu Bung Alil tidak bisa lagi bahwa satu orang jadi orang yang menguasai bidang itu Bung Alil. Sudah sangat berkembang sekarang ilmu pengetahuan. Dan seperti saya ambil contoh misalnya ketika bicara kita tentang rumah sakit misalnya. Ya kan di situ katakanlah memang menggiurkan Bung Alil bagi orang-orang yang punya tempat-tempat tertentu di sana. Kalau menurut saya itu harus kasih range waktu, tidak boleh terlalu lama. Dia dengar maka deh, ikut tutup nih. Nah, tidak bisa. Tapi engkau aja tahu jago Bung Alil. Ada juga orang yang jago bagaimana jago itu dalam arti bahwa ya kau yang kalingan ini biasa teput-teput emang kadang oleh mati palente ini makanya tidak lagi Bung Alil. Itu yang tadi saya bilang bahwa orang juga yang sangat cinta dengan tempatnya itu juga menggunakan berbagai cara Bung Alil agar tetap dia bisa bertahan di tempat itu Bung Alil. Tapi lebih enak itu kalau seumpama direpres lagi tuh di penyegaran bahwa kukus sih perbaiki memang di situ. Ya mungkin memang ahlimu di sini, tapi saya yakin juga bisa mungkin ahli juga di sini.
Jadi Ya, perbaiki. kalau itu saya sependapat itu. Misalnya dia sukses di bidangnya, Iya. saya kasih lagi tantangan. Mudah-mudahan bisa juga kembangkan di sini karena di sini saya masih lemah dengan segala kompetensi, loyalitas dan sebagainya. Itu positif saja kalau seperti itu. Iya. Nah, tapi saya lihat ini Bung Alil ini, tapi saya juga belum apa karena belum ada penempatan. Tapi saya lihat mutasi berdiri bocor-bocor halus ini baik Ji. Maksudnya tidak ada hukuman-hukuman yang menimbulkan orang misalnya harus protes, harus melapor lagi ke ombudsman, melapor lagi ke TUN dan sebagainya. Kalau saya lihat ya, saya dengar Bung Alil ya. Dek mereka gagak maka tapa dari salon 2 tapai pano iga atau nonjob dek mulai kapan dek maroga agak mudah-mudahan Bung Alil tidak jadi. Karena kasihan yang seperti itu Bung Alil ya. Memang kalau seumpama berkompeten di bidangnya, ya kenapa tidak? Dipakai memang di situ, ya untuk membantu ini. Apalagi kan visi misi mungkin pemerintah atau bupati ini, ya untuk memajukan baru memang. Memang Bung Alil harus ekstra kerja keras memang ini bupati sekarang ini dengan wakil bupati karena visinya itu dicatat betul kan, janji kampanyenya kan dicatat betul oleh rakyat masyarakat baru Bung Alil. Ada satu visinya itu yang menurut saya yang bisa diukur juga, itu yang namanya sejahtera lebih cepat Bung Alil. Itu menurut saya bukan beban yang kecil itu. Makanya kemarin saya sedikit komentar terkait dengan APBD perubahan kita itu karena saya belum melihat arah itu dalam konstruksi APBD perubahan kita. Saya belum melihat arah ke itu Bung Alil. Tapi siapa tahu dalam arti kan kemarin kita bilang bahwa operasional ini untuk terima tamu, terima apa ini kan agak tinggi ya. Agak tinggi. Tapi siapa tahu bilang, wah ini perlu dilaksanakan karena pasti banyak tamu-tamu yang kita akan undang. Contoh, ada investor toh, investor, nah undang ya Pak, pasti butuh makan minum ya. Apalah artinya kalau ada tamu toh, ya pasti. Ya ini pas dia toi, pelaga atau agak. Yang penting itu kan semua ada rasionalisasinya Bung Alil ya. Nanti kita lihat saja karena bagaimanapun juga setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu kan tetap nanti ada LPJ-nya dan diaudit oleh BPK Bung Alil. Jadi tidak apa-apa anggarannya tinggi, jangan sampai nanti disimpan juga tidak mampu dihabiskan dan dia jadi silpa mereka. Itu dia. Cuma pikiran kita ini begini. Sekarang kan ada hal-hal yang mendesak. Kalau saya lebih berpikirnya sebenarnya sederhana bahwa efisiensi itu harus melihat suasana kebatinan masyarakat dalam arti bahwa konstruksi kita punya APBD perubahan di 3 bulan terakhir ini mestinya kita melihat mana yang sebenarnya urgensinya Bung Alil ya. Mestinya kita menghadapi hujan. Banyak masyarakat kita, masyarakat miskin yang sudah tidak mampu membayar daripada BPJS kesehatannya misalnya, itu harus disubsidi. Kemudian bagaimana sarana yang tidak terlalu membutuhkan biaya besar tetapi manfaatnya besar untuk baru. Misalnya katakanlah kalau kita masuk ke pasar-pasar itu kita lihat itu setapak-setapak yang ada di dalam sudah hancur, sudah tidak nyaman bagi pengunjung misalnya ya Bung Alil ya. Kemudian bagaimana irigasi sektor perkotaan, kemudian bagaimana baru yang rawan banjir. Katakanlah kalau kenaikannya ke sekitar 6 miliar mungkin operasional kepala daerah mungkin cukuplah tiga itu dialihkan ke hal-hal yang produktif. Itu baru namanya pro terhadap kepentingan rakyat boleh. Seperti itu Bung Alil menurut saya. Oke, ini Pak Rahman SP, jabatan Kadis sudah masuk dalam jabatan politis atau tim sukses lebih berpeluang. Tim sukses katanya lebih berpeluang. Ada Syamsul, Assalamualaikum. Usul host, next time dibahas Koperasi Merah Putih. Wah, ini juga. Nah, bisa juga ini nanti Koperasi Merah Putih. Ya, bisa mengalir 1-2 hari ke depan ya kan masih hari Selasa ya. Karena memang setelah di baru ini belum ada pergerakan kayaknya. Iya, masih stagnan. Tapi ada juga yang bergerak Bang Ilo. Ada di Lompok Tengah itu sudah Lompok Tengah. Iya. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Iya, karena basicnya memang orang koperasi di situ. Itulah kalau memang
dasarnya memang yang ditunjuk itu atau dipilih menjadi ketua koperasi itu Bang Ilo, Iya. basicnya memang di koperasi ya, pasti ya berjalan lancar. Nah, Pasti. iya. Cocok, nanti kita bahas lagi itu Bung Ulil, karena Menteri Keuangan kita ini Bung Ulil, Menkyu kita yang baru ini juga kan sudah beberapa kali memberikan statement terkait dengan Kopdes Merah Putih bersama dengan Pak Sulhan ya, Menko juga, bagaimana supaya bergerak. Bahkan kalau saya tidak salah itu, tapi nanti kita bahas secara detail Bung Ulil, kita cari dulu berbagai referensi. Mungkin dari suku bunga diturunkan, kemudian bisa saja interest rate-nya apakah 6 bulan atau setahun. Itu sementara dipelajari Bung Ulil. Tapi menurut saya ini kan kredit yang pinjaman yang diberikan tidak sama dengan pinjaman ketika kita komersial ke bank Bung Ulil. Jadi mestinya ditangkap ini. Kalau orang-orang koperasi, orang-orang bisnis ini mestinya ditangkap Bung Ulil. Peluang ini harus ditangkap. Iya, tapi ini Bang Ilo, kalau bicara terkait dengan pinjaman ke bank ini di seumpama koperasi pinjam di bank itu, katanya 6% anunya. Bunga. Apanya itu Bang? 6%. 5 ya? 6. 6. Iya. Saya tidak tahu. Berarti hampir kayak Bang Ilo, kayak kur. Komersil. Iya. Mau sama kur? Iya. Sama kur? Iya. Ya kalau sama kur sih masih baik kalau masih sama dengan kur. Kecuali kalau sama dengan komersil ya sekitar berapa persen itu tinggi. Tetapi saya yakin dan percaya Bung Ali, kedepannya nanti ada kebijakan-kebijakan presiden yang lebih mempermudah ketika dievaluasi lagi belum ada yang bergerak, baru sekian persen yang bergerak, terhambat karena permodalan, sementara proposalnya sangat bagus di bisnisnya. Mungkin ada kebijakan lagi nanti yang dilakukan oleh presiden. Tapi persoalannya kalau kita lakukan simpan pinjam dengan bunga, pasti kan di atasnya itu di atas 6%. Harus di atasnya. Iya. Supaya ada jasa. Iya, supaya pasti ini juga kan koperasi mau untung juga. Yang penting jangan di atasnya rentenir Bung Ulil. Oh iya. 40%, 30%. Iya. Andi Gani ini cocok Om Ilo, yang penting kompeten. Nah ini yang penting kompeten. Kalau mengganti kompeten apa tuh? Ya. Apa aku baru detom aja ya tapi standar saja. Oleh karena ini betul-betul kita berharap sama Bupati dan Wakil Bupati kita ini Bung Adil, dia punya kewenangan, terutama Bupati ini betul-betul melihat tentang kompetensi tadi itu, kemampuan, kapasitasnya, apakah betul-betul bisa seirama dengan keinginan Bupati, misalnya dengan Wakil Bupati yang ingin mempercepat bagaimana baru orang-orang baru ini sejahtera. Iya. Terutama punya mindset pelayanan publik yang bagus dan bersih, Bung Alil. Baik dari segi itu moral juga. Ya, ini juga harus menjadi pertimbangan ke depan. Iya, ada Andiani nih. Assalamualaikum, salam kenal dari Makassar. Oke. Salam kenal juga untuk Anda, dan tentunya juga yang sedang mengikuti acara kita, terima kasih banyak untuk Anda, dan jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini ya supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita di pagi ini. Iya. Ini menarik juga ini Bang Ilo. Masih terkait dengan sumpah memutasi-mutasi ini. Mutasi ya. Mutasi lagi. Iya. Mungkin ada yang tidak sabaran untuk menunggu ini. Bilang, magapina mutasi lo. Iya. Kita tunggu-tunggu. Yang sudah ada kabar-kabar burung dia dengar posisinya bagus. Oleh rekam maka dia magap itu. Iya. Ya, tetapi kalau yang dia tahu dirinya bahwa kemungkinan saya ini di staf ahli ini atau di apa ini atau digeser dari tempat-tempat ini, mungkin ya juga pokoknya semuanya lah menurut saya penasaran menunggu hasilnya. Meskipun kalau di baru saya lihat ini Bung Alil tidak seperti lagi dulu bahwa kalau ada yang seperti itu informasinya betul-betul silent ya. Tapi sekarang sudah tidak Bung Alil. Di warung-warung kopi kita udah bisa tahu, ada bayangan lah. Misalnya bocor-bocor halus ya, mungkin kalau kadar emasnya itu mungkin emas 22 lah. Misalnya yang dipercaya bahwa yang di BPMD kemungkinan nanti si ini misalnya si A. Di apa pendidikan ini di sini tidak ada perubahan misalnya Bung Alil.
seperti itu. Iya. Sudah ada bayangan. Bayangan. Nah, memang yang seru juga ini yang seksi-seksi dibicarakan juga nanti ini adalah menyangkut dengan Sekda, Bung Alil ya. Maka seru Sekda. Kan Sekda juga sudah 2 kali perpanjangan PJ, jadi masih diperpanjang lagi kan, Bung Alil. Betapa kali memang itu kalau diperpanjang. Biasanya kalau sistem malampe, sistem itulah pemerintahan Bung Alil. Kalau habis lagi PJ ada lagi namanya PL. Lagi. Oh begitu. Tapi masih PJ sekarang, masih PJ. Tapi sekarang kan juga sudah mulai ada kompetisi-kompetisi kita dengar-dengar disebut-sebut misalnya nama si A, si B yang kemungkinan akan dipersiapkan nanti untuk jadi Sekda. Ini kan lucu juga Bung, karena strategis juga kalau jabatan Sekda itu Bung Alil. Tapi mungkin beliau ditunggu sampai pensiun barangkali, karena kalau tidak salah tahun depan juga udah pensiun Bung Alil. Bisa ya bisa tidak. Tapi tidak menyalahi gitu Bang Ila. Kalau sumpama tidak tidak menyalahi Bung Alil. Oh, tidak menyalahi kalau sumpama terlalu lama menjadi PJ atau apa? Ya sebenarnya tidak menyalahi, cuma kan pertanyaan kadang yang muncul Bung Alil, apa tidak ada orang lain yang bisa misalnya kan seperti itu. Kenapa harus lama PJ? Kenapa? Kan banyak kadang juga ada pertanyaan iseng kan seperti itu Bung Alil. Ya seperti itu. Jadi ya itu kan tergantung kebijakan bupati, karena dia punya hak prerogatif misalnya seperti itu Bang. Kalaupun juga masih ada sekarang, kalau dia mau cari yang definitif yang memang sesuai dengan syarat. Kalau keinginan beliau sih sebenarnya ingin supaya ini bukan lagi istilah PJ, tetapi ada syarat yang tidak memungkinkan Bung Alil ya. Maksudnya seperti itu. Iya. Oke, untuk Anda semua yang mengikuti acara kita ya, jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini ya. Kita ucapkan juga selamat pagi untuk Anda yang saat ini mengikuti di Facebook, di YouTube juga ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat bersama dengan keluarga. Iya. Bang Ilo, yang hangat-hangat lagi nih di baru apa lagi nih Bang Ilo? Ya tadi saya tidak tahu apa yang hangat lagi Mualil, karena saya termasuk rajin juga memotret dan melihat, mengintip di grup-grup yang ada di WA orang baru Bung Alil ya. Tapi saya melihat itu tadi justru yang banyak menghiasi sekarang ini grup-grup WA lokal kita ini adalah informasi yang nasional Bung Alil. Oh nasional, nasional ya. Ya mungkin karena tidak ada lagi yang menarik barangkali sehingga informasi. Karena kalau orang hanya menonton terus dan menyaksikan kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah yang sifatnya seremoni, orang kan bosan juga Bung Alil. Apalagi satu berita ditulis oleh atau dimuat oleh beberapa rekan-rekan jurnalis kan menjadi tidak menarik juga akhirnya Bung Alil. Ya kalau satu sama judulnya semua. Ya, karena persoalannya sekarang orang kan menunggu hal-hal yang sifatnya kejutan begitu Bung Alil ya, sesuai dengan harapan besar masyarakat kita. Misalnya bagaimana hadir investasi yang betul-betul bisa menyerap tenaga kerja, memberikan multiplier efek ekonomi yang luas. Bagaimana sektor pariwisata real ada yang digerakkan gitu, tidak hanya sekedar bahasa-bahasa retorika misalnya Bung Alil ya. Misalnya ada kegiatan apa sih off-road itu bertujuan untuk mengembangkan pariwisata, tapi dalam prakteknya kan menurut saya sampai hari ini juga tidak ada. Sementara ada misalnya selebes misalnya kayak Lason Dry Beach dan sudah ada beberapa yang ada, tetapi kita belum melihat ini di pokok ini ada perubahan. Nah, mudah-mudahan di APBD perubahan ini ada pembenahan itu Bung Alil. Sama yang kita sebutkan kemarin, misalnya bola pitue mungkin mulai dilirik lagi kembali untuk diperbaiki. Karena itu kan anggaran-anggaran tidak terlalu besar Bung Alil. Mungkin penunjukan langsung itu sudah mulai kelihatan ada perubahan. Seperti objek-objek wisata yang lain. Itu yang sebenarnya yang kita tunggu, karena dari situ kita bisa lihat bahwa pemerintah daerah ini thank you untuk RPK Muhammad. Betul-betul care terhadap masyarakat baru, terhadap daerah kita Bung Alil. Iya. Kalau kita melihat ini Bang Ilo, yang rencananya ini katanya mau ekspor nanas. Ya di Pujananting ini. Ya menurut kita ini bagaimana rencana Kabupaten Baru ini mau mengekspor
nanas. Ya, memang pernah juga saya lihat di media Bung Alil ya, media online gitu, bahwa ada upaya untuk melakukan ekspor nanas. Iya. Pertanyaan saya dulu, berapa memang kita punya stok Bung Alil? Dan apakah itu sustainable, berkelanjutan? Berapa sih dibandingkan daerah-daerah lain yang sudah punya brand, punya trademark untuk ekspor misalnya? Kemudian apakah teknologi, kemudian jaringan pasar sudah ada memang yang siap? Nah, kalau misalnya sudah ada eksportirnya, kemudian ada yang kita sudah dengar kerjasama pemerintah daerah difasilitasi itu dimediasi oleh pemerintah, kerjasama misalnya yang mau menerima di Belanda atau di mana ya, mungkin ada kemungkinan Bung Alil. Ya, jadi kalau saya melihatnya tetap menyambut itu dengan positif, tetapi lebih realistis bagaimana sebenarnya persiapannya dari sekarang Bung Alil. Seperti apakah memang, karena saya belum pernah berkunjung juga ke daerah Pujananti melihat emas di sana. Daerah-daerah lain saja yang kita kenal yang jauh sudah lebih dulu dibandingkan dengan kita, belum ada yang ekspor. Kebanyakan masih lokal Bung Alil. Itu dia. Ya, kita mau lihat apa memang kondisinya di sana. Bisa nanti kita berkunjung ke desa Jangan-Jangan. Bisa. Iya. Bisa Bang Alil. Saya siap saja karena ini kan bagus lah kalau bisa menjadi one village one community, satu desa satu komunitas atau satu kecamatan ditingkatkan lagi, bahwa kalau kita bicara seperti yang saya sampaikan tadi itu brand lokal baru Bung Alil. Ketika kita berbicara tentang hasil pertanian di Baru, maka kalau kita bicara tentang Pujananti, maka kita berbicara dengan nanas itu tadi, nanas madu Bung Alil ya. Iya. One village one commodity. Ya. Jadi satu komoditas, satu desa satu komoditas. Iya. Ya, jadi, mungkin juga Lalak Bata nanti juga tidak mau ketinggalan Bung Alil. Di situ nanti mungkin ke depan dia sudah punya Ubi Cilembuka, karena tanahnya di sana kan memang luar biasa suburnya, mestinya juga sudah dipikirkan itu Bung Alil, seperti itu. Iya. Kalau seumpama Sido juga ini, apa komunitasnya di sana ya? Ya, paceke misalnya, kacang tanah kacang tanah merah atau yang seperti itu, sehingga mungkin nanti saya selalu sampaikan begini Bung Alil, mudah-mudahan nanti ada yang semacam expo desa, seluruh desa dan kelurahan untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka untuk dilihat di masyarakat Baru, bahwa memang setelah ada desa ini memang dirasakan manfaatnya Bung Alil. Jadi pameran produk unggulan dari desa-desa yang bisa jadi brand atau bisa jadi trademark desa itu sendiri. Kemudian siapa yang juara ya diberikan penghargaan oleh bupati misalnya. Tahun ini yang juara desa Jangan-Jangan misalnya, karena produksinya sudah sekian ton emas, kemudian sudah bisa diekspor misalnya ke Jakarta. Sudah bisa diekspor ke luar negeri. Tapi kalau terkait dengan penghargaan, perlukah memang ada penghargaan bagi desa-desa ini yang perlu Bung Alil, perlu. Ini Deddy Mulyadi ini menyediakan anggaran kalau saya tidak salah puluhan miliar untuk satu kompetisi desa se-Jawa Barat. Puluhan miliar Bung Alil disiapkan lewat APBD mereka. Jadi apa tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan semangat supaya ada kompetisi setiap desa, supaya betul-betul mereka ini memikirkan bagaimana melahirkan produk-produk yang menjadi andalan desa. Iya Bung Alil. Coba lihat nanti Anda cari itu Deddy Mulyadi itu. Dan di Jepang itu sudah lama terjadi kompetisi itu Bung Alil. Sehingga ada dulu salah satu desa di Jepang itu yang di situ sebenarnya awal mulanya muncul one village one commodity. Karena kepala desanya akhirnya menjadi gubernur. Setelah dia kembangkan padi paritas tertentu, meskipun dilarang waktu itu oleh DPR-nya di sana, senatornya, tetapi dia tetap tanam, dan akhirnya dia justru dibawa menjadi ikut di pameran-pameran sebagai produk unggulan desa. Dari situ diundang jadi pembicara kepala desanya kemana-mana secara internasional, akhirnya dia menjadi gubernur. Begitu di. Kalau seumpama contoh, kalau di Baru ini kalau ada penghargaan, tapi anggarannya itu yang jadi pertanyaan, bahwa dari dana desa yang terkumpul di seumpama di Baru ini berapa, kemudian itu dikurangi semua dari
Na foto kiri kena. Ya nama tuh na pantaji hadiah. Jangan Bung Ali. Jadi dia harus terpisah. Jangan diambilkan lagi, itu namanya mengakali saja Bung Ali. Mengakali jadi dia namanya harus cari cari sumber lah. Kan begini Bung Ali. Nanti ini kita kan punya banyak CSR di Baru ini Bung Ali ya. Iya. Ya, bisa saja misalnya salah satu CSR misalnya kan di sini ada BRI, ada BNI, ada apalah bank-bank BUMN itu Bung Alil ya. Kemudian ada juga swasta kayak PLN apa dan sebagainya. Bisa saja sebenarnya itu dia menjadi salah satu sponsor untuk kegiatan itu. Kan empowerment juga, pemberdayaan juga karena di situ ada petani yang terlibat. Kalau bank yang melakukan itu maka semua diarahkan juga untuk simpan uangnya ke bank yang bersangkutan. Sebenarnya ide-ide ini sederhana Bung Alil. Iya. Ya, sederhana sebenarnya. Tapi kan tidak semua juga tahu bahwa ada model yang seperti itu yang bisa kita kembangkan, Bung Alil ya. Nah, itu namanya kreativitas dan inovasi, Bung Alil. Ide ini memang dibutuhkan ide. Ya, ide itu mahal, Bung Alil. Tapi kalau di Ogi Baru menyapa ini, ide itu murah. Iya, ini karena bisa ada ide-ide muncul di sini, Wah. Nah, bisa diaplikasikan nanti di pemerintah. Ya. Oke, kita bacakan ini. Siapa lagi nih? Ya, ada. Saya belum melihat produk inovasi, pelayanan dan infrastruktur jalan dan lain-lain. Justru apa ini? Pembangunan pengadilan dan lain-lain. Apa? Iya, Muhammad Ian, Kecamatan Balusu, bawang merah, bawang putih. Kepala dinas yang harus lebih kreatif, keinginan memajukan bangsa. Cocok ya. Kemudian itu ada yang mana itu Bung Alil, siapa lalabata, itu? ubi, pacekep, kacang. Ada Agus tuh mana gitu. Agus Nago. Oh iya, Agus Pecok. Ya, ini. Nah, kita undang dulu. Ya, siapa tahu ya bisa bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Agus Pecok. Di mana Ki ini Pak Agus? Di Kalimantan Timur, Samarinda. Oh, bukan Pak Haji Agus ini. Pak Haji Agus Pecok tahu. Kayaknya keluarga ini. Assalamualaikum, gimana kabar ini Pak Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat kayak bersama dengan keluarga. Iya, terkait dengan apa yang kita obrolkan tadi ini Pak Haji, Pak Agus. Iya, mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya, apa yang telah diobrolkan tadi terkait dengan isu mutasi, kemudian apa, ya kemudian terkait dengan desa-desa kita di Kabupaten Baru. Iya, silakan Pak Agus. Iya, saya ini baru bergabung nih, salah hormat dulu ya. Iya. Karena saya lihat ini Ogi Baru, jadi kita masuklah walaupun kita ini lahir di Kalimantan, besar di Kalimantan, tapi kalau sudah lihat ada tulisan Barunya itu kayaknya auranya langsung berubah Mi. Oh iya. Iya. Jadi kalau terkait yang ditanyakan, tentang Baru ini memang mudah-mudahan kepemimpinan yang baru ini. Saya lihat sih on progress, tapi ya memang harus semua kita terlibat ya, dan inklusif lah untuk menerima semua pendapat kan demi kemajuan Baru. Saya rasa yang paling utama buat Baru itu konsentrasinya sekarang itu pertama adalah bagaimana memang mendorong pendapatan asli daerah ini berkembang, tentunya dengan melakukan konektivitas ya terhadap pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sehingga APBD-nya bisa signifikan. Yang kedua tentunya yang harus dilakukan itu adalah bagaimana
memetakan memang rencana pembangunan itu dalam semua aspek, baik yang mana diselesaikan melalui APBD Barlu, mana yang memang akan didorong diselesaikan oleh bantuan keuangan provinsi, mana memang yang harus diselesaikan oleh DAK pusat, termasuk tim ekonominya harus diperkuat agar supaya TKD-nya itu bisa melakukan komunikasi, TKD itu bisa optimal. Nah, nanti kalau setelah itu baru perencanaan pembangunannya harus pola terintegratif. Bagaimana yang didorong karena anggarannya terbatas, maka perencanaan pembangunannya itu mendorong perencanaan pembangunan OPD-OPD atau dinas-dinas yang mampu mendatangkan kembali pendapatan baru. Karena kalau kita diskusi soal infrastruktur di Baru ini memang wilayahnya cukup luas, infrastrukturnya sudah terlalu lama dibiarkan, tidak ada inovasi selama ini. Saya menemukan sebenarnya beberapa tahun terakhir sebelumnya itu terlalu tidak menutup ya, tidak inklusif. Jadi politisnya itu terlalu terasa sehingga semua orang yang memiliki stakeholder untuk membangun Baru itu tidak terbuka sebelumnya. Yang mudah-mudahan kepemimpinan ini itu terbuka. Seperti itu dulu ya, karena ini baru masuk, belum terlalu masuk secara keseluruhan. Oh iya. Kalau kita lihat ini kan mungkin biasa kembali ke Baru. Kalau kita lihat pembangunan yang ada di Baru saat ini, ya bagaimana kita lihat Pak Agus? Ya. Ya, kalau saat ini kan saya lihat memang masih masih sifatnya memang bagaimana mendorong bagaimana ada kepercayaan publik terhadap pemerintah yang ada kalau saya lihat. Jadi Andi Ina sama Bung Abustan ini bagaimana meyakinkan masyarakat Baru bahwa kita ini sekarang inklusif, siapa saja yang ingin membangun Baru dipersilakan. Yang kedua saya lihat mulai sudah lakukan optimalisasi terhadap koneksi-koneksi yang ada di provinsi maupun di pusat. Nah, yang paling utama ini mudah-mudahan ada yang bisa ditingkatkan dalam sisi pendapatan yang lebih optimal, karena Baru itu sebenarnya banyak yang bisa dirumuskan baik-baik untuk itu. Nah, kalau bicara pembangunan tentu belum bisa kita potret secara perkembangannya. Yang bisa kita lihat bahwa ada perubahan pola pendekatan dan ada perubahan dalam sisi perencanaan yang dilakukan pemerintahan sekarang. Nah, itu yang saya temukan. Tetapi kalau ini trennya dibuat bagus terus begini, ya optimisme itu ada. Optimisme itu ada untuk Baru, dan infrastruktur jalan baru bisa dipikirkan. Karena jalan di Baru ini saya bisa katakan itu, saya pernah tanya, saya kan pernah silaturahmi ketemu langsung dengan wakil bupati yang diabutan di rumah dinasnya. Karena waktu itu saya mau ketemu dengan Andi Ina, tidak sempat ketemu. Itu infrastruktur jalan kita itu aja sampai mau 75% itu mengalami kerusakan, mulai dari yang berat sampai yang ringan. Kalau kita keliling-keliling melihat sarana prasarana lain, baik dalam sisi sekolah ataupun misalnya yang lain, ya yang utama itu karena Baru itu juga potensi pertaniannya, kelautannya. Nah, sebenarnya ini hal-hal yang betul-betul, nah kita harus cari Baru ini mau jadi kota apa sih sesungguhnya, sehingga brandnya itu bisa muncul. Itu dulu mungkin jadi infrastruktur masih kacau itu. Lalengnya Mendrek Palaka atau lalengnya daerah wilayah Tariteria aja misalnya juga nanti. Itu saya pernah ke Ponranga itu di Nanting, itu luar biasa jalannya. Belum kita bicara daerah Desa Palaka. Areal-areal kota aja kan infrastrukturnya masih sangat luar biasa. Kalau saya jalan itu pulang, setiap tahun saya tidak menemukan perubahan yang representatif. Jadi tapi ya
ini kan masih terlalu dini untuk kepemimpinan yang ini karena memang baru kurang dari 1 tahun. Begitu Pak. Iya. Oke, Bang Ilo. Iya. Ya. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Agustin tadi, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya. Ya, Bung Alil ya. Jadi saya katakan tadi bahwa sebenarnya pemerintah yang ada sekarang ini dia sudah cukup modal sebenarnya untuk punya spirit untuk menjadi lebih baik karena dia sudah punya baseline data. Baseline data itu maksudnya dari pemerintahan sebelumnya, mulai dari pertumbuhan ekonomi, PDRB kita, angka kemiskinan sampai ke hal-hal yang lain, Bung Alil ya. Misalnya seperti itu. Nah, kita setuju bahwa salah satu tantangan sebenarnya pemerintahan yang ada sekarang ini adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya alam kita, Bung Alil, supaya bisa mendapatkan tambahan-tambahan dari sumber pendapatan asli daerah. Karena kalau kita tahu kita hanya mengharapkan dana transfer daerah itu mulai sangat terbatas ya. Kita hanya dalam beberapa pekan saja ini kita sudah mendengarkan beberapa 2 kali statement Menteri Keuangan yang berubah-berubah, Bung Khalil. Tadinya kalau mengatakan tidak ada potongan misalnya ya, bahkan ditambah. Tapi dalam beberapa pekan terakhir ini kita dengar lagi statement dari Menteri Keuangan kita bahwa dia mencoba untuk melakukan potongan lagi itu karena dia menganggap bahwa banyak kepala-kepala daerah ini nakal, Bung Khalil ya. Tidak efektif di dalam pengelolaan anggaran. Kan ada seperti itu juga. Maksudnya lebih banyak yang dikorup lah seperti itu. Nah, itu memang bisa tergambar di dalam struktur konstruksi daripada APBD kita, jadi gampang dibaca seperti itu, Bung Alil. Nah, kalau kita berbicara tentang infrastruktur di Baru ini, terutama jalan, memang menurut saya jalan-jalan penghubung dari desa ke kecamatan ke kota memang ada yang perlu diperbaiki. Tapi sebenarnya ada yang lebih prioritas dulu daripada itu, Bung Alil. Apa itu? Ya, prioritas dulu yang mana dulu yang kira-kira bisa membangkitkan agar ekonomi ini bisa bergerak di daerah kita ini. Kita punya keunggulan komparatif, kita punya pelabuhan misalnya, Bung Alil ya. Tapi sampai hari ini kita lihat bagaimana pelabuhan kita itu, Bung Alil. Seperti itu ya, mulai dari pelabuhan penyeberangan, pelabuhan Cura, belum mampu memberikan kontribusi besar lah terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian bagaimana sumber-sumber tambang kita yang ada di Baru yang sampai hari ini kita juga belum melihat ada yang dikelola secara profesional ya, seperti itu. Nah, inilah maksud saya tugasnya ke depan pemerintah daerah ini, bagaimana seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Agus Peco bahwa sebenarnya daerah ini ya seperti manajer, dia harus membangun jaringan, jejaring, Bung Alil, konektivitas. Apa yang tidak bisa dibiayai daerah coba dikomunikasikan dengan provinsi. Apa yang tidak bisa dibiayai oleh provinsi dikomunikasikan dengan pusat. Kita kan punya jejaring itu. Maksud saya ke depan ini mestinya bupati konsentrasi saja ke situ. Makanya tadi kita pikir ya mudah-mudahan pembantu-pembantu bupati ini yang membantu mereka untuk mewujudkan visi misinya adalah orang-orang yang tepat, Bung Alil. Karena kalau tidak juga orang yang tidak bisa berpikir, tidak punya inovasi, sulit juga, Bung Alil. Bupatinya sudah mau lari 90, pembantunya masih lari 60, kan ini persoalan juga. Kalau kita lihat sampai hari ini kan kita punya PAD itu, Bung Alil, masih sekitar 100 berapa ya? Ya di angka sekitar 113 miliar, Bung Alil. Nah, sementara ada potensi-potensi yang bisa ya dikembangkan lagi. Nah, ini menurut saya yang perlu dilakukan ke depan supaya betul-betul ini ada progres dari baseline data kita dari awal. Dan 1 tahun ini kita sudah mulai. Paling tidak sudah ada lah sudah ada lah mulai kebayang gitu bahwa sudah ada tanda-tanda misalnya mengarah ke kan lebih baik lah seperti itu, Bang. Iya, sebelum kita lanjut ini obrolan kita pagi ini, saya bacakan dulu komen di bawah ini. Ada Ervika Muhaimin. Nah, tapi itu yang terjadi di Baru, dikasih penghargaan 10 besar kinerja baik, tapi anggarannya sendiri yang dipotong. Nah, kalau itu saya tidak setuju. Iya. Kayak anak kecil aja kita disuruh berbaris gitu kan, dikasih hadiah, tapi hadiahnya dari mereka sendiri dikumpul, ya nggak boleh begitu. Reward itu ya harus murni dari pemerintah, penghargaan namanya, Bung Alil. Iya, bukan penghargaan namanya itu kalau begitu. Bukan, Bung Alil. Apa itu? Tipu-tipu.
Tipu-tipu ya. Karena sebenarnya kompetensi itu melahirkan sesuatu yang jauh lebih baik, Bang. Kalau tidak ada kompetensi, itu orang kadang tidak terpacu, tidak ada spirit di situ. Tidak dipacu adrenalinnya orang kan kalau untuk lebih optimal lagi untuk bekerja. Tapi kalau ada kompetensi, Bang Walil, bayangkan kalau misalnya setiap acara hari jadi baru, Bang Walil, diumumkan di situ bahwa desa yang terbaik hari ini dari segi ini lalu diundang naik, diserahkan misalnya hadiahnya oleh bupati atau gubernur, itu luar biasa, benar. Menjadi cerita kemana-mana kan, akhirnya menjadi pesan berantai untuk ke banyak orang bahwa sekarang tidak boleh mikir diam-diam ini, harus betul-betul kita gali bagaimana desa kita ini menjadi desa yang terbaik. Bukan seperti dulu lomba kebersihan, nanti satu hari mau datang tim baru dicat pagarnya bunga pasangnya bunga-bunga, bukan seperti itu. Ada ini Pak Rahman SP, saya setuju yang disebut di Tanah Teriaja, saya merantau 40 tahun. Kampungku masih tetap begitu saja. Iya. Pataploni tahun loka merantau tapi ya makutuomi anu na kampung na kasi. Iya. AFC Mamun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mikanda Dr. Agus Riansa Peco. Iya. Ini Ketua KKDB Sangatta, DPRD Kaltim, Sekjen PKS. Ini memang luar biasa. Ini luar biasa, Bang. Jadi kalau kita mau ke sana nanti, ini ada yang bisa dihubungi, dia nanti lenyer kayak Bang. Iya. Mega kan sedingkan nih Pak Ramang SP. Mudah-mudahan nanti Pak Ramang SP lolos di KIP Bung Alil ya. Kita doakan beliau ini lolos. Kalimantan juga ya, Nunukan kah itu? Iya, Nunukan ya. Ada lagi Pak Agus Peco ini. Kalau Agus Peco kan sudah terkenal di mana-mana. Kalau my brother dulu barangkali yang di DPR RI ya. Iya. Sekarang Bendum Demokrat saya punya brother. Oh iya, Bendung sekarang di Demokrat. Mudah-mudahan bisa. Saya konekkan itu Pak Ibu Andi Ina sama Pak Sekda sama Pak Wabub untuk ketemu karena beliau itulah ada 4 kementerian yang itu cukup signifikan. Menko Infrastruktur dan Kewilayahan itu AHY itu tangan kanannya kan brother itu. Iya, betul. Terus Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisataan. Saya rasa ini sangat dibutuhkan oleh Baru karena memang Baru itu yang bisa didorong. Kita kalau misalnya ekonomi kreatif apa yang bisa dikembangkan dalam baik UMKM dalam sisi pertanian dan kelautan perikanan misalnya. Terus dalam sisi pariwisata di Sulawesi Selatan itu kalau bicara pariwisata Baru sudah paling banyak, tapi pilot projectnya belum pernah dipikirkan. Ekosistem dalam semua kebijakan itu kan belum pernah ini. Nah, ini intinya sih sebenarnya inklusif dulu lah. Itu intinya dulu bahwa jangan lagi kita ini tidak mencoba. Nah, sebenarnya saya penasaran kan. Sering-sering aja diadakan semacam FGD sesama anak-anak baru. Apakah lewat via Zoom ataukah sudah sipulung atau agak sebenarnya terserah kan? Supaya kita punya target, misalnya pertemuan pertama itu apa, pertemuan keduanya itu apa sudah pertemuan pertama analisis kebijakan, pertemuan keduanya sudah kita buat formulasi yang kita mau lakukan itu dari sekian identifikasi persoalan yang mau diselesaikan itu apa. Untuk di tahun keduanya itu kita sudah bikin formulasi pilot projectnya yang mana. Nah, baru kita nanti kan muncul itu sumber pendanaan, sumber pembiayaan dan sebagainya. Siapa yang bertanggung jawab, stakeholder mana yang terlibat. Ya, artinya peran masing-masing pihak ya. itu bagus itu. Nah, nanti kita pasti setelah itu terimplementasi gitu loh. Nah, memang kita sering saudagar Sulawesi Selatan. Bisa enggak itu dikerucutkan ke lebih baru gitu. Baru saja gabung saudagar dan orang-orang pemerintahan. Saya rasa kita ini masih termasuk Menteri Pertanian itu biar bagaimana kan pernah tinggal di Balewe kan. Artinya kan walaupun misalnya secara kulturalnya misalnya dari mana, tetapi secara kerukunan ya sudah baru juga lah. Jadi saya rasa ini saya pernah waktu di Jakarta saya mau pertemukan itu, cuma ya memang
kelihatannya memang on progress, artinya udah connect, bahkan sudah bertemu dengan beberapa toko baru yang bisa dioptimalisasi. Contoh kita punya Pak Aksa Mahmud, Erwin Aksa, itu saya yakin Andi Ina punya koneksi yang bisa. Jadi mudah-mudahan sih sebenarnya, cuma ya itu tadi memang dari beberapa analisis yang teridentifikasi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan sebelumnya bahwa itu harus dibuat jejaringnya, fokus, kebijakan yang orientasinya, impact-nya itu nanti adalah pendapatan tambahan itu loh terhadap PAD, karena kita itu pernah punya kawasan ekonomi kayaknya yang kayak di Pujananti, kayak bagaimana pelabuhan kita ini betul-betul tidak mesti loh dikelola oleh Pelindo, tidak mesti, itu kalau saya kemarin coba bangun komunikasi dengan ada paman Pak Sejapar juga, kapalnya lagi dibangun di Balikpapan, mudah-mudahan bisa masuk. Kita butuh penambahan kapal yang berstandar. Nah, ini kan tidak mungkin ada kalau kita tidak ke Kementerian Perhubungan. Ya terus bagaimana dari Pali sampai ke Garongkong itu betul-betul dibuat perencanaannya matang, dan itu kira-kira siapa yang bisa menyelesaikan. Nah itu dulu kalau PAD kita sudah naik, ya itu, nah sambil sebagaimana dikatakan tadi jejaring untuk karena sekarang dengan undang-undang yang baru terhadap infrastruktur jalan ini siapa saja bisa menyelesaikan, bisa melalui Benkem, bisa melalui DAK dan sebagainya. Itu mungkin tambahan-tambahannya sedikit. Iya. Tapi memang ada yang menarik Bung Holil yang disampaikan oleh Pak Agus ini, yang mudah-mudahan juga didengar oleh katakanlah kawan-kawan yang selama ini dekat dengan pemerintahan yang monitor. Karena Pak Agus, sekedar informasi, biasanya nonton yang itu sampai di sini hanya 50-an, tapi yang di luar itu paling banyak. Bisa sampai ratusan gitu, hanya ingin monitor apa aja yang diobrolkan di sini. Padahal dia lupa bahwa sebenarnya apa yang kita obrolkan di sini itu benefit, sebenarnya bermanfaat untuk daerah kalau mau mendengar. Ada satu hal yang bagus sekali yang menurut saya yang harus kita stressing hari ini dari pernyataan Pak Agus ini, yaitu inklusif. Kalau inklusif itu di negara nggak ada Bali, Bung Adil. Artinya semua anak bangsa, semua anak daerah, udahlah selesai pesta demokrasi, kontestasi sudah selesai. Percaya pasti. Mari kita duduk satu meja untuk memikirkan kira-kira bagaimana. Saya pikir kalau ini dilakukan oleh Bupati sekarang tidak terpengaruh dengan orang-orang dekatnya yang selalu nomor Rosiano itu ajak metode malangi lampu-lampu, itu tidak bisa berkembang, Bung Adil. Tidak bisa berkembang menurut saya, Bung Adil. Karena ada yang mau naik, ada juga yang menarik. Makanya tidak boleh dan harus diimplementasikan itu, Bung Alil. Karena saya bilang tadi tantangan pemerintah sekarang ini karena terukur dia punya visi, Bung Alil. Kalau kita bilang baru sejahtera lebih cepat, itu ada ukurannya, Bung Alil. Bisa diukur secara statistik itu. Variabelnya apa, indikatornya apa? Iya betul apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Yang kedua, memang ada juga yang disampaikan tadi oleh Pak Agus bahwa baru ini sebenarnya sudah harus menentukan kemana arah, mau dibawa kemana baru ini ke depan, supaya semua kekuatan yang ada ini menyatu semuanya ke situ, Bung. Nah ini menyangkut masalah visi. Misalnya kita ingin fokus pada pertanian. Maka ini yang digenjot. Kita mau fokus kepada perikanan. Ini yang digenjot. Yang lain itu hanya menopang saja, Bung Alil. Dan ini tidak berubah-berubah. Siapapun pemimpinnya akan datang, Bung Alil. Tentu berdasarkan dengan kearifan lokal, sumber daya lokal kita. Contoh tadi digambarkan ada Pak Aksa, ada Pak Erwin Aksa. Banyak lagi pengusaha-pengusaha sukses kita di luar. Tapi setelah ada pertemuan Saudagar Bugis, apakah itu diklarus, berapa kali saya sudah ikuti, tidak ada follow up. Tidak ada follow up. Karena tidak dibentuk tim kecil untuk menindaklanjuti itu. Bagaimana Pak Gus kira-kira? Seremoninya aja, Bung Alil. Tapi kalau tim kecil itu yang perlu pasti apakah harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah atau yang mana ini yang harus menurut kita? Jadi bagusnya kan memang ada yang bersifat kebijakan internal, ada yang bersifat kebijakan eksternal.
Kalau sudah berbicara tim yang dalam rangka untuk pengembangan kebijakan secara umum, ya semua stakeholder harus dilibatkan. Tapi kalau bicara soal kebijakan dalam sisi implementasi kebijakan pemerintah daerah, ya itu tim internal. Mereka kan punya tim TAPD, tim OPD, itu beda kasusnya. Tapi Bapedanya memang harus mampu ya merumuskan itu. Memang kalau kita bikin tim percepatan pembangunan daerah, boleh saja dari stakeholder manapun. Yang kita yakini dia punya jejaring, dia punya connecting. Betul. Tidak hanya sekedar mampu menjelaskan secara konsep, tapi dia mampu langsung mengkonektingkan, bahkan langsung bisa menjadi satu keputusan, bahkan kebijakan. Dan itu harus disegerakan, karena potensi itu sebenarnya kan aset. Modal gitu loh, modal mana yang harus sebenarnya. Dan ini modal yang bermacam bervariatif juga. Ada yang memang murni hanya karena connecting ingin membangun baru, ada yang connecting karena dia punya kapasitas diberdayakan secara sustainable, secara berkelanjutan. Atau dipisah saja, mana program RKPD tahunan yang sifatnya normatif, mana yang program RPJMD harus dilengkapi tim yang lebih lengkap stakeholdernya gitu loh. Karena kan format RPJMD itu kan 5 tahun itu pasti ada yang butuh pekerjaannya secara berkelanjutan, pemimpin sekarang maupun yang akan datang. Artinya sebagaimana dikatakan tadi Abang itu bahwa ada indikator, ada alat yang mampu mengukurnya. Memang ini bisa diselesaikan kapan gitu loh. Kalau kita berbicara bonus demografi atau kita berbicara soal Indonesia emas, nah itu yang mana yang baru yang mau Indonesia emasnya? Ada berapa persen sebenarnya kita ini kategori aset bonus demografinya? 2030 di angka 68%, itu orang-orang baru itu dapat berapa persennya angka produktivitas bonus demografinya. Ya itu kan ala ukurnya untuk bekerja lah. Itu aja mungkin tambahan. Iya. Oke, sebelum kita di penghujung acara ini Bang Ilo, ya. Sebelum kita lanjut untuk menyimpulkan atau obrolan kita di pagi ini, ada Muhlis Ar. Iya. Baru 10 tahun terakhir belum ada perkembangan saya lihat. Iya, salam dari Kalimantan Timur Samarinda. Oh iya, ini Pak Muhlis. Ya, kemudian AFC Mamun, mantap ketua. Oh iya, Pak Rahman SP. Ini KKDB di sejumlah daerah punya kekuatan, setidaknya ada pertemuan rutin dengan bupati. Ya. Nah, kemudian AFC Mamun. Ya. Mapase die mani isapa. Oh, mapase die mani isapa. Ya, serek kuamengi de nata bure naseng. Wah. Iya. Cocok naseng. Nah, gampang lah. Dem itu apa sih itu? Dan aku ya layam buat tua atau indok tua apa sih? Ada ke kau atau itu boleh? Iya. Bagaimana? Aku biru. Alena Tosi pun dah katakan lah dia punya prerogatif sekali. Kita lihat lah bagaimana politiknya ke depan. Iya. Ini ada Sangata hadir ini. Oh iya, dari Sangata ini AFC Mamundi. Iya, Ibu Yusdalia mantap, Pak Agus Peco. Wah, ini Ibu Yusdalia Yusupicu ini. Iya. Oke. Penguasana kejuara loh. Oh, penguasana juga juara. Iya. Iya. Wah, ini Om Malik ini amas sih, weh. Agak mang.
Amanah ya Bung Halil. Saya ini kan untuk pertama kali nih bertatap muka dengan Pak Gus Peco ini Bung Halil. Jadi saya anggap bahwa acara kita pada pagi hari ini juga ada berkah ya. Semakin ke depan kita menginginkan orang-orang yang punya pikiran, mindset yang bagus untuk baru ini ke depan semakin bagus, apalagi dia punya jejaring. Bayangkan tadi itu dia mencoba sudah beberapa kali memediasi. Kalau kita lihat memang kalau kita pikir ya, kalau terkait dengan sarana infrastruktur dengan kedekatan teman-teman di Demokrat dengan menteri yang ada sekarang, sayang kalau tidak dimanfaatin sebenarnya Bung Halil, bukan dalam arti negatif ya, dalam arti positif Bung Halil. Karena bagaimanapun kue-kue pembangunan yang ada di pusat itu mulai kalau tidak ada penjolonnya, mau ada. Aku anggota siapa kasih temewangi apalagi dek ini gagas suruh-suruhnya mak jalok-jalok biasa kan masih keras dia bicara Bung Halil. Kalau dia bicara kan keras dia minta itu. Saya mau ini. Sekarang tidak ada lagi Bung Halil. Jadi ya kita berharap ya mudah-mudahan juga Teguh kan ada juga dari Nasdem. Mudah-mudahan juga dia bisa diberbuat. Iya. Baru saya rasa sangat potensi majunya tinggi. Tinggal mudah-mudahan kepemimpinan ini betul-betul mampu merangkul semua kepentingan untuk baru. Tidak usah dipikirkan dulu soal pilkada apa itu, masyarakat itu malahan kalau kita masuk apapun judulnya dari manapun warnanya tetap bupati dan wakil bupatinya yang akan mendapatkan penilaiannya gitu loh, penilaian baik buruknya. Jadi harusnya kolaboratif, mampu membangun sinergitas, mampu membangun secara inklusif, itu nilai plus sendiri bagi pemimpin. Tidak usah khawatir. Ajaran khawatir maka dah koi ya rengir ruang mati alena untuk malopo ya. Jadi mantap saya ngawadu maju kita. Caca. Iya. Oke. Iya. Bang Ilo, saya lanjut lagi nih. Ida Mulyadi Syam, sebenarnya baru potensinya besar. Iya, parameternya Basnas. Masuk kabupaten baru terbesar di Indonesia. Wah iya. Kemudian Ulo buka izin tambang emas untuk rakyat. Iya. Oh ini Pak Mamun ini kejuara merolling. Wah. Ini Om Malik ini. Dinda aja Gus. Pak Dewanku apa kabar? Ya, bantu baru berkembang. Wah ini. Ini Haji Malik Palandro. Bukan, Takalasi. Oh iya. Iya. Gandai. Ya magala itu mak boka-boka biasa. Ya, tapi mak kuku aja itu mak boka-boka. Maneng ka? Pajan nih. Maneng ka? Pajan. Iya. Elo kalau Sangatta nolnya Mas Siman ya Allah, terima kasih. Oh iya, makasih banyak ini Pak Gus. Kita secara pribadi nih dan teman-teman ini Pak Gus. Kali di tag aja TikTok saya kalau ada cara. Oh iya. Nanti di DM Bung Halil ya, di DM saja Iga nanti DM-nya aja baru kita. Enak sekali kalau kita ini dapat pencerahan. Oke Bung Halil. Ada kalau ada kontribusi apa supaya bisa lebih ramai, saya diinfo aja Bung Halil. Oh iya. Nanti saya WA Ki. Ya ada juga yang nomor tak. Asal zaman atau apa proposal mau kirim. Biasa jadi. Oke. Iya, makasih banyak. Sehat-sehat kita selalu. Iya. Ya. Oke. Bang Ilo. Punya tamu kita pagi hari ini ya cukup spesial ini pagi. Iya. Karena ya barusan ya Pak Haji Agus ini Pak Haji Agus bergabung sama kita di pagi ini. Ya. Kesimpulan kita pagi ini apa Bang Ilo? Ya. Jadi terus terang kesimpulan kita ini kita bersyukur, berterima kasih Bung Halil. Jadi mulai acara kita ini diapresiasi dan diikuti oleh orang-orang penting daerah ini meskipun dia berada di luar. Dan tadi itu terus terang banyak sekali pendapat-pendapat atau masukan yang menurut saya itu daging sebenarnya untuk kita semua yang ada di Baru Bung Halil ya. Jadi ada satu poin tadi itu yang inklusif supaya jangan teman-teman salah pengertian apa sih sebenarnya inklusif itu, karena ini adalah semua istilah-istilah ilmiah yang sering diucapkan. Jadi inklusif itu adalah sikap atau pendekatan untuk melibatkan dan mengikut sertakan semua orang dari berbagai latar belakang, kemampuan dan kondisi
tanpa terkecuali dalam satu lingkungan atau kegiatan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus bahwa ketika kita menjadi leader, menjadi apapun, semakin banyak orang kita libatkan di dalam memformulasi. Jadi mudah-mudahan ke depan di Baru ini tidak terjadi lagi seperti itu, istilahnya dulu ya tanpa sekat lah seperti itu. Kemudian karena tidak ada yang tidak ingin berkontribusi, Bung Halil. Tidak ada yang tidak ingin bersama dengan pemerintahan sekarang ini. Tetapi persoalannya ya kita kembalikan saja seperti itu. Ini kalau saya tangkap teman-teman ini seperti itu sebenarnya. Mereka juga sebagai anak daerah, mereka juga ingin di-hire untuk ikut berpartisipasi seperti apapun kecil perannya, Bung Halil. Ya, tapi kalau kita selalu menganggap bahwa dia adalah lawan dalam tanda kutip, maka pasti juga dia bereaksi menjadi oposisi, kan seperti itu, Bung Adil. Tapi kalau dia dirangkul untuk Baru ke depan, saya pikir itu jauh lebih bagus. Nah, kemudian tadi memang penting juga Baru ini arahnya ke depan mau dibawa kemana, kita mau konsennya di mana. Ini sebenarnya perlu dilakukan FGD fokus di pertanian atau fokus di perikanan dan kelautan, sebagaimana bonus demografi kita misalnya, Bung Adil, kita sudah malah punya infrastrukturnya dan sebagainya. Akhirnya kembali kepada daerah. Dan yang terakhir bahwa apapun yang dilakukan selama pemerintahan 5 tahun ke depan ini ada ukurannya. Karena ada baseline study. Nah, kalau ukurannya tidak ada progres yang menjadi lebih baik, nah tentu menjadi catatan bagi masyarakat Baru ke depan. Seperti itu menurut saya. Oke. Makasih banyak ini Bang Ilo. Dan tentu yang sudah ikuti acara kita ucapkan terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan apa yang kita persembahkan di pagi ini ya tentunya bermanfaat bagi Anda semua. Jika ada salah penyampaian, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.